Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bihubbil khairi wa anahum ala itqanil amali bihi. Fa salatullahi wa salamuhu ala rasulil karimil mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna ala ta'atik wa ala dhikrik wa ala syukrik ij'al ya rabbana ad-dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Ij'al ya rabbana hadhihi ad-dunya ad-dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Habib ya rabbana ilayna al-akhirata warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah, hamba yang malam ini dibangunkan oleh Allah untuk Allah. Sungguh Anda tidak dibangunkan oleh Allah, tidak akan berbuat baik di malam ini kecuali karena telah didahului oleh kebaikan Allah kepada Anda. Allah mengizinkan Anda untuk bangun, Allah memudahkan Anda untuk bangun, Allah memudahkan Anda untuk melakukan kebaikan, dan semoga Allah menerima amal baik kita, dan semoga benar-benar kita digolongkan pada saat ini, malam ini, apakah yang hadir di sini atau yang beribadah di rumah masing-masing lalu memotong waktunya untuk bertafakur bersama-sama saat ini. Semoga kita ini digolongkan benar-benar sebagai hamba yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, diampuni oleh Allah, dan mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, tafakur kita pada pertemuan yang lalu, kita sudah amati urusan kita, cermati urusan kita dengan saudara-saudari kita. Dan sudahkah kita membuat perubahan? Atau kita masih bersama syaitan, bisikan-bisikannya, belum peduli dengan sanak, kerabat, dan saudara, belum bisa berdamai dengan saudara? Kalau memang betul begitu keadaan kita, na'udzubillah, manusia hina kita, manusia rendah, mengerti kebenaran di bulan mulia, tapi tidak menyadari kalau ada di antara kita masih menjadi hamba yang belum bisa berdamai dengan saudaranya. Banyaklah memohon kepada Allah malam ini agar dilembutkan hatinya, karena sungguh keras hati, menganggap dunia ini masih sebagai sesuatu yang berharga, lupa bahwasanya akhirat yang terpenting. Hanya karena gengsi, malu untuk minta maaf kepada adik, minta maaf kepada saudara, minta maaf kepada paman. Ketahuilah, gengsi itu kesombongan yang tidak akan menyelamatkan kepada orang-orang sombong tersebut, akan menjerumuskan kepada
kerendahan di akhirat nanti. Ayo berdamai, tawadhu kepada saudara, tawadhu kepada kerabat. Memulailah kita untuk menyambung silaturahim. Jangan peduli dengan perilaku mereka yang tidak baik, baikilah mereka yang tidak baik. Itulah hasil renungan kita semalam. Akan tapi ilmu tidak cukup sebagai ilmu yang dihafal. Ilmu tidak cukup sebagai ilmu yang didengar, akan tapi perlu diamalkan untuk membuahkan kebaikan nanti di akhirat. Bagaimana urusanmu wahai saudaraku dengan kakak perempuanmu, dengan abangmu, dengan adikmu? Bagaimana urusanmu? Hanya gara-gara direbut warismu sampai hari ini kau pun daftar masuk neraka dengan dendam yang kau suburkan di hatimu. Wahai saudaraku, bagaimana urusanmu dengan saudaramu hanya karena dia berperilaku kasar kepadamu, mencaci, bahkan mungkin menfitnahmu? Kau rela menjadi orang pendendam, tidak bergegas lapang hati memaafkan. Mau jadi apa kita? Mau jadi apa kita? Sudah tahu kebenaran tapi tidak bergegas untuk menyambutnya. Berdamailah dengan saudaramu. Berdamailah dengan saudaramu. Ngiri yang ada di hati kita segera pangkas sebelum berkembang menjadi penyakit-penyakit yang lainnya. Ngiri-ngiri di dalam hati kita yang menjadi sebab kita bermusuhan dengan saudara. Awas, hati-hati, koreksi diri. Tidak cukup kita mendengar petuah, akan tapi kita perlu mengamalkan dan merasakannya kalau pengen selamat. Banyak orang pandai mendengar petuah, bahkan bisa berbicara tentang petuah. Iblis pun juga mendengar petuah yang kita sampaikan kemarin. Iblis juga mendengar, setan mendengar, tapi nggak berguna bagi mereka. Jangan sampai kita sekelas dengan iblis dan setan. Kita perlu berbenah, kita perlu sadar. Urusan kita dengan saudara kita, urusan kita dengan saudari kita, dan juga jangan lupa munajat. Tafakur kita sebelumnya urusan dengan ibunda dan ayahanda. Jangan sakiti mereka, jangan bikin kesel kepada mereka. Kunci kebahagiaanmu ada di sana. Kunci kejayaanmu ada di sana. Pandang mereka dengan kasih sayang. Bawa dalam doa. Berlemah lembutlah dengan mereka. Dahulukanlah mereka daripada kepentingan pribadimu. Apakah kita juga sudah berubah dengan ibunda kita? Wahai anak yang katanya soleh, wahai anak yang katanya solehah, wahai anak yang katanya senang beribadah, wahai anak yang katanya rajin berpuasa, akan tapi bagaimana urusanmu dengan orang tuamu, ayah ibumu? Wahai anak, jangan sakiti mereka. Menyakiti orang tua berarti telah daftar celaka di akhirat nanti dan di dunia. Berdamailah dengan orang tuamu. Didengar kembali apa yang kita sama-sama dengar semalam. Kalau hati kita masih keras, dengar dan ulang, dengar dan ulang. Terus dengar lagi sampai hati lembut sehingga mudah untuk mengamalkan ilmu. Kita akan lanjutkan perjalanan kita, renungan kita. Akan tapi akan kita potong sesaat. Kita tidak berurusan dengan orang di kiri kanan kita. Akan kita potong. Saat ini kita akan membahas, merenungi urusan kita dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita dari harta. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan urusan kita dengan anak-anak kita, urusan kita dengan pasangan kita, urusan kita dengan pembantu kita, urusan kita dengan sesama kita. Tapi saat ini kami akan potong sesaat bahwasanya di sana ada yang kadang tanpa kita sadari itu semua menjadi sebab semuanya rusak. Dengan ayah rusak, dengan saudara rusak, dengan anak rusak. Apa itu harta yang Allah berikan kepada kita? Sungguh orang itu waktu saat dia menjadi fakir, dia tidak akan mengajari anaknya hal yang macam-macam. Makanya anaknya baik-baik saja di kampungnya karena dia fakir. Yang diketahui anaknya hanya sawah, musola, madrasah,
Akan tapi di saat dia menjadi kaya, justru anaknya lebih banyak tahu hal ini itu, sehingga anaknya bejat karena kekayaannya. Alangkah banyaknya manusia semacam ini, yang seharusnya kekayaan yang Allah berikan kepadanya menjadikan anaknya semakin baik, tapi justru dengan kekayaannya anaknya semakin hina. Dahulu waktu dia masih fakir, begitu rajinnya dia menghadiri pengajian. Waktu fakir dia rajin hadir ke masjid. Waktu fakir dia sering berkumpul di tempat yang baik. Akan tapi setelah diberi oleh Allah kekayaan, dulu pergi ke masjid hanya pakai sepeda engkol, tapi sekarang diberi oleh Allah mobil malah tidak pernah terlihat di masjid. Maka ketahuilah, itulah harta yang menjerumuskan bagi orang tersebut. Tengok dirimu sendiri, jangan-jangan itu adalah engkau. Dulu waktu fakir, begitu sejuk perilakunya, tawadhu. Akan tapi telah diberi oleh Allah kekayaan, ternyata malah menjadi sombong, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Ketahuilah, itu artinya harta yang menjerumuskan. Na'udzubillah. Mari kita renungi urusan Allah, apa yang Allah berikan kepada kita dari harta kekayaan. Dan ketahuilah bahwasanya itu semua akan kita tinggal, dan memang kita dihimbau untuk berusaha menjadikan hidup kita fid dunya hasanah, di dunia baik dan di akhirat juga baik. Akan tapi ketahuilah, yang namanya kekayaan itu bukan ukuran kalau orang itu mulia, tapi itu jatah dari Allah. Kadang kekayaan pun diberikan oleh Allah kepada orang mulia. Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya, dia mulia, beliau mulia. Bahkan tahta pun kadang diberikan oleh Allah kepada manusia mulia. Raja Daud, Raja Sulaiman. Akan tapi juga kadang yang namanya kerajaan menjadikan sebab hina, Fir'aun, Namrud. Dan kadang juga kekayaan menjadikan orang rendah, Qarun. Jadi kekayaan bukan ukuran seseorang mulia. Artinya seseorang bisa mulia di saat kaya, dan seseorang bisa mulia di saat fakir, seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, fakir, Abu Hurairah. Mereka orang-orang fakir dan fakir sangat, tapi namanya harum sampai hari ini karena keukuran kejayaan, keukuran kemuliaan seseorang bukan karena hartanya. Maka jika engkau diberi harta, wahai hamba Allah, jadilah engkau Abdurrahman bin Auf, kaya tapi terpuji, kaya tersanjung di langit. Malaikat senang, Allah pun ridho, dan Nabi pun senang. Jadilah orang kaya yang berguna, orang kaya yang selamat. Dan jika ada yang fakir saat ini, maka semoga Allah memberikan rezeki yang cukup. Ketahuilah, hartamu pasti akan engkau tinggalkan. Bahkan meninggalkan dunia ini tidak harus nunggu kematian tiba. Kadang masih hidup pun kita tidak bisa menggunakan semua yang Allah berikan kepada kita. Itulah kita, jatah kita. Dan sungguh kalau sudah merupakan jatah kita, kita tidak akan mati. Kita habiskan jatah kita tersebut. Dan kalau sudah rezekimu, tidak akan lari kemana. Kadang orang bekerja keras, banteng tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi pun tidak kaya-kaya, memang jatahnya fakir. Tapi keberuntungan seseorang, kadang kerja sedikit Allah beri kekayaan. Begitulah namanya nasib. Dan kekayaan dan melarat bukan itu tanda orang itu mulia atau tanda itu orang selamat. Akan tapi tak ada urusan dunia. Maka wahai hamba Allah yang diberi Allah kekayaan, ingat bahwa itu semua akan kita tinggal. Kalau mati kita hanya membawa kain kafan. Semuanya enggak boleh, perhiasan harus kita tinggal. Bahkan dikatakan para ulama, kalau seandainya giginya itu dibuat dari emas, maka ketahuilah kalau ahli warisnya tidak rela, maka gigi itu harus dicabut. Kita mati tidak membawa apa-apa. Harta harus ditinggal, diwaris oleh anak-anak. Lalu apa yang kita bawa, wahai hamba yang cerdas? Bawa hartamu. Jangan hanya membawa kain kafan, bawa hartamu yang kau kumpulkan dari kecil, dari muda. Jerih payahmu itu bawa ke alam barzah, bawa ke akhirat nanti.
Jangan menjadi orang yang bodoh dan tidak cerdas meninggalkan sesuatu yang telah dikumpulkannya. Anda cerdas, fahami masa depanmu adalah masa depan panjang di akhirat, bukan kehidupan di dunia saja, bukan kesenangan 60, 70, 80, 90, 100 tahun, akan tapi ada kesenangan abadi kelak di surga Allah. Maka jangan sampai capekmu sia-sia, bawa hartamu kepada Allah, bawa kekayaanmu kepada Allah. Jangan ditinggalkan begitu saja. Ingat Allah. Jadilah manusia yang beruntung. Kerja capek, jangan ditinggal itu harta. Kerja capek siang malam, menyita waktu, pikiran. Jadilah orang cerdas. Al-Kayyis, orang cerdas. Ayun nasi akyas, kata Nabi. Siapakah orang cerdas? Orang cerdas yang sering mengingat kematian. Bawa bekal apa kalau mati nanti? Apa yang dibawa kalau mati nanti? Dia akan membawa semua yang Allah berikan ke akhirat nanti, termasuk hartanya akan dipikirkan. Kadang kita masih hidup saja tidak bisa menggunakan semuanya. Rumah gedong, rumah besar pun yang dipakai hanya kamar satu. Itu pun di pojoknya saja ranjang yang disusun. Di atas ranjang pun kita tidak bisa tidur di atas ranjang semuanya, hanya di pojok. Bahkan kadang masih hidup pun tidak bisa menggunakan fasilitas rumah. Rumahnya rumah megah, full AC, kulkas banyak di mana-mana. Cuman petunjuk dokter adalah agar tidur tidak boleh di ruangan AC, tidak boleh minum air dingin. Bahkan kadang tidak boleh makan nasi, tidak boleh minum manis dan seterusnya. Masih hidup di dunia, banyak yang dilarang. Ayo kita malam ini menjadi manusia cerdas, pangkas kekikiran. Yang itu adalah sahabatnya setan, orang bakhil, orang kikir. Dan sadarlah bahwa kehidupan kita tidak hanya di dunia ini. Kita akan mati. Lihat, bayangkan diriku, dirimu menggeluntung di ruang tengah, ditutup kain, nggak bisa bersuara. Lihat, harta sudah dipikir oleh anak-anak mau dibagi. Itu kita yang mati di ruang tengah. Kemudian setelah itu kita akan diantarkan ke kubur sana. Tidak ada yang ikut kita. Lihat, mobil mewah yang kita banggakan pun ditinggal. Apalagi kalung emas yang dah sangat senangi oleh dirimu wahai para wanita pun harus ditinggal. Allah, kita harus menemui saat itu. Siapapun akan mati. Alangkah ruginya kalau ternyata menuju ke alam barzah tidak punya bekal, dan yang menemani kita di alam barzah adalah harta yang kita dermakan itu. Sadari tentang kekayaan yang Allah berikan kepadamu. Bahkan semua kekayaan ini akan ditanyakan oleh Allah. Tidak cukup dari mana kau dapat, tapi akan ditanya untuk apa. Untuk apa kekayaan itu? Biarpun kita mencarinya dengan cara yang benar dan halal, jujur dalam berbisnis, belum cukup. Setelah kita mendapatkan kekayaan akan ditanya untuk apa. Kalau hanya kita tumpuk akan jadi bahan hisab, akan ditanya harta kita yang kita tumpuk. Wahai hamba-hamba yang cerdas, sadarlah malam ini dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai itu menjadi kerusakan di istri kita, di suami kita, di anak kita, di diri kita. Jangan sampai kekayaan itu merusak hati kita, menumbuhkan kesombongan, menjadikan kita ngiri, merendahkan orang lain. Mari kita jadikan kekayaan itu menjadi sebab kita berkasih sayang dengan saudara-saudari kita. Jadikan dengan kekayaan kita ini kita senang beribadah. Jadikan dengan kekayaan kita ini kita membantu program-program kemuliaan yang ada di kiri kanan kita, sehingga hidup kita bermanfaat di dunia dan kita akan selamat di akhirat, dan kekayaan itu akan kita bawa mati. Menjadilah manusia cerdas, wahai orang yang cerdas mencari uang. Jangan menjadi orang bodoh, mati ditinggal semuanya hartanya. Akan tetapi
Ada namanya nasib baik, pilihan Allah. Tidak cukup orang sadar mengerti seperti ini, akan tapi dipilih oleh Allah atau tidak. Ada orang mengerti, bahkan faham apa yang kami ucapkan. Ngerti, faham. Petuah Nabi, faham. Petuah ulama, faham. Harta akan ditinggal, faham, faham, faham. Kalau mati tidak membawa apa-apa, faham. Ngerti semuanya, sadar. Cuman karena tidak dipilih oleh Allah, tidak membuat perubahan dalam dirinya. Yang kikir tetap kikir, yang belit tetap belit. Karena apa? Memang dia bukan dipilih sebagai manusia yang selamat. Maka mari malam ini kita menjadi orang yang sadar terlebih dahulu bahwa harta akan kita tinggalkan. Bahkan kita sadari bahwa kita semua akan menuju akhirat nanti. Sadari makna ini, kemudian setelah itu yuk menjadi hamba pilihan Allah, menggunakan kekayaan kita untuk Allah. Agar selamat kita nanti di alam barzah, selamat di padang mahsyar, selamat di sirat, selamat di akhirat nanti. Lihatlah kekayaan kita. Sadari apa yang Allah berikan kepada Anda. Ingat kehidupan kita bukan saat ini saja di dunia, tapi ada akhirat. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Tapi ingat, tidak semua orang yang sadar akan makna ini lalu mengikuti kebaikan tersebut. Kadang ngerti hukum, ngerti kebaikan, tapi masih saja dalam wilayah kebakhilan, kekikiran, kepelitan. Hatinya mati, tidak pernah ada peduli untuk membantu saudaranya. Hatinya mati, tidak pernah peduli untuk berbuat kebaikan dalam program-program kemuliaan kebersamaan. Tidak rindu membuat masjid, tidak rindu membuat pesantren. Banyak orang kaya raya, harta melimpah, membuat satu kamar kecil untuk pondok pesantren saja nggak bisa. Membuat satu musola kecil nggak bisa. Banyak. Kalau ditanya berapa hartanya, miliaran, mungkin triliunan. Kaya. Tapi karena Allah tidak pilih, bikin musola kecil saja nggak beres-beres. Kenapa tidak dipilih oleh Allah? Naudzubillah. Oh kaya. Tapi kalau untuk kejelekan, senang dia. Dia bisa menggunakan hartanya untuk kejelekan. Program kebongkaran, oke. Tapi karena tidak dipilih Allah, berbuat baik susahnya setengah mati. Dimintai sumbangan untuk pondok pesantren saja mikirnya sehari semalam. Nunda-nunda, minggu depan insya Allah akan saya kirim. Untuk bangun masjid saja, tetangganya bangun masjid, bingungnya setengah mati, padahal duitnya miliaran. Duit yang banyak. Kenapa? Karena memang tidak dipilih oleh Allah. Begitulah kalau manusia tidak dipilih oleh Allah. Begitu rendahnya, hinanya manusia itu, hina dan hina. Tapi kalau sudah dipilih oleh Allah, nggak pandang dia. Bahkan kadang orang itu tidak mampu. Dia akan berusaha untuk menyisihkan dari kekayaannya untuk program kemuliaan, dan itulah orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa yang tempatnya surga, dia akan berusaha untuk menggunakan kebaikan hartanya untuk kebaikan. Dia berusaha untuk berderma dengan kekayaannya baik, sarra, dalam keadaan lapang dia, dharra, sempit, fakir, tapi dia masih menyisihkan. Seorang ibu yang kerjanya jualan di samping masjid, dekat masjid, di sebuah tempat jualan dekat masjid. Karena dia merasa setiap ada hajat atau pengen wudhu, dia pergi ke masjid. Tapi dia telah pastikan, kalau dia pergi ke masjid, dia akan membayar 1.000 rupiah untuk kepentingan dia pribadi, ditambah 3.000 sama 2.000, 2 atau 3.000 setiap pergi ke toilet. Dia bercerita kadang minimal sehari sekali, kadang 2 kali. Dia kasih 6.000 kalau berhari, sehari berarti 3.000. Sambil dia niat, karena aku orang melarat, aku akan berikan sedikit uangku, semoga ini bermanfaat untukku. Coba kalau dihitung, dia kerja di situ sudah 15 tahun lebih, kalikan 15 tahun. 15 kali 360. 360 kali 3 berapa? Orang kaya pun belum tentu mampu. Karena dia dipilih oleh Allah. Ada suatu ketika ada seorang bapak-bapak datang ke sini membawa kain biasanya, kain kayak taplak meja, kain apa semacam itu. Di dalamnya ada kaleng begitu. Datang dengan wajah yang sangat tawadhu, dengan wajah berseri-seri,
Tapi sambil berkata, saya malu sebetulnya, tapi tidak bisa membantu. Malu kenapa? Ya malu kepada Allah. Tidak bisa membantu orang pada berbuat baik, saya kok tidak bisa. Bapak kerja apa? Jualan. Jualan di pasar. Pasar di daerah sekitar Pleret sana, itu daerah mana itu. Pasar ini masuk ke dalam itu. Dia cerita, saya jualan dan keuntungan saya juga banyak-banyak amat. Cuman saya pastikan saya setiap mendengar, saya sambil dengar ceramah radio, Bu, ya. Masalah berderma, saya kadang sedih ngeliat orang bisa membantu, Bu, ya, membantu ini dan sebagainya. Pondok semakin besar semuanya. Tapi saya sering dengar setiap saat, sering menghadiri pengajian, tapi saya tidak bisa berbuat baik. Cerita pun dia meneteskan air mata. Terus akhirnya saya berjanji mulai dengar waktu itu 3 tahun yang lalu kisahnya, atau 2 tahun yang lalu, setiap hari ada uang logam yang 1000-an itu saya akan masukkan ke kotak kayak celengan begitu, celengan darurat begitu. Dan ini sudah terhitung hampir 3 tahun 2 tahun. Makanya waktu bawa sini kayak bawa apa gitu, berat, dia dibungkus kain bawanya berat. Akhirnya betul sudah. Terus setelah saya kumpulkan, saya bawa ke sini. Ini ada berapa? Saya tidak berani ngitung, ya. Takut saya nanti nggak jadi ngasih. Allah, nggak mau dihitung, takut nggak mau ngasih. Akhirnya betul. Uang saya ambil untuk pondok. Saya suruh ngitung anak-anak. Terhitung sampai 11 juta atau 9 juta. Coba. Orang kaya pun nyumbang 9 juta belum tentu, kecuali dipilih oleh Allah. Tapi kalau sudah dipilih oleh Allah miliaran, lihat ini orang nggak mampu, tidak punya apa-apa, di rumah nggak punya apa-apa, tapi dia ingin berbuat baik, itu tandanya dipilih oleh Allah. Dan apakah Anda termasuk orang yang dipilih oleh Allah? Banyak orang kaya nggak bisa berbuat apa-apa, kekayaannya melimpah, tidak bisa berbuat kebaikan. Nasib buruk, na'udzubillah. Ngasih duit 10.000 saja masih dipilih duit yang paling kotor. Allah, hati-hati. Beruntunglah orang yang dipilih oleh Allah, diberi kegemaran di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan dengan hartanya. Maka malam ini kita jadikan malam renungan untuk mengetahui diri Anda ini siapa. Anda ini golongan yang mana? Kita ini golongan yang mana? Apakah kita golongan orang yang rajin berderma, membantu saudara, membantu program kemuliaan, agar harta kita bisa kita bawa nanti menghadap kepada Allah. Ingat, kematian nggak bisa ditunda kalau sudah waktunya. Hati-hati, jangan nunggu nanti. Bahkan kalau berbuat baik jangan merepoti anak-anakmu, wahai hamba terkasih Allah. Kalau ingin berbuat baik jangan pakai wasiat, wahai anakku, kalau abah meninggal nanti tolong tanah yang ada di samping masjid itu tolong wakafkan. Jangan, giliran kita mati kita ilah. Anak mikir karena harganya 4 miliar, bisa saja anak membatalkan wakaf tersebut, membatalkan infak tersebut karena dia tamak. Maka ketahuilah Anda telah menjerumuskan anak Anda kepada dosa. Kalau ingin berbuat baik jangan pakai wasiat, akan tapi berikan hari ini biar langsung terkirim ke surga. Alangkah banyaknya orang tua menyiksa anaknya, kalau aku mati nak, nanti tolong sedekahkan itu. Giliran mati anaknya nggak rela menyedekahkan karena nilainya besar. Nilainya besar, mikir, berlima anaknya mikir, ini 4 miliar dibagi 800 juta kita dapat, masa kita berikan? Kan tidak ada sertifikat, kan belum hitam di atas putih. Abah sudah meninggal, nggak bakal naik. Iya deh, akhirnya tidak jadi diberikan kepada kebaikan. Kalau ingin berbuat baik bahkan jangan menunda esok hari, jangan-jangan malam ini sudah mati. Semoga Anda panjang umur semuanya, tapi bergegaslah berbuat baik hari ini, khususnya di bulan mulia semacam ini Ramadan, khususnya di saat kita diuji dengan musibah, kita dengar penyakit ini penyakit itu. Ketahuilah sedekah tadfa'ul bala, bersedekahlah, berdermalah untuk kemuliaan nanti di luar Ramadan, untuk kemuliaan nanti setelah di dunia ini. Kami seru kepada siapapun, goodbye kekikiran, selamat tinggal kebakhilan, jangan turuti terus kawan setan, orang belit kawan setan. Maka mari semuanya berpikir tentang apa yang Allah berikan kepada kita, dan ingat semuanya akan berakhir, dunia akan kita tinggalkan. Tanyakan hati kecilmu, apa yang sudah kita buat dari program kemuliaan,
Dan di saat Anda harus tahu program kemuliaan apa yang sudah Anda lakukan. Tanyakan hati kecilmu. Hei orang kaya, kekayaanmu akan kau gunakan untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Kecuali yang kau berikan untuk pesantren, kau berikan untuk masjid, kau berikan untuk fakir miskin, itu akan Anda bawa. Kita perlu sadar yang sesungguhnya. Bukan sekedar faham, kita perlu sadar kalau kita perlu itu. Kita menemukan Abdurrahman bin Auf di hari ini. Hidupnya bekerja keras, akan tapi yang dipikirkan adalah perjuangan. Bahkan tidak ada ide sebuah bisnis kecuali langsung Allah masuk di dalamnya. Bagian untuk Allah ada. Kita menemukan hamba semacam itu. Di hari ini sangat rugi kalau itu bukan Anda. Kita ketemu orang-orang yang Masya Allah, dia cerita, Buya saya buka bisnis di sini, semoga nanti bisa untuk bangun ini. Ya Allah, Buya saya membuka bisnis di sini. Semua urusan dunianya langsung dilibatkan kerinduannya kepada Allah. Dia adalah orang yang selamat. Dan itu adalah Anda insya Allah. Maka berpikirlah untuk keselamatan Anda dengan harta Anda. Berbuat baik dengan harta Anda. Ingat, jangan seksa anak dengan wasiat. Jangan seksa anak dengan wasiat. Jangan rusak anak dengan wasiat. Mau berbuat baik jangan nunggu wasiat, nunggu mati. Hari ini, saat ini, waktu aku masih hidup, tanah itu akan aku berikan untuk kebaikan, harta akan aku beri kebaikan. Sekaligus ajari anak-anak agar tahu, wahai anakku, ini uang abah banyak, untukmu sudah ada kan, untukmu ini, tapi ini apa? Ini akan bawa abah bawa, ayah bawa, umi bawa ke akhirat. Akhirnya anaknya tersadar, ke depan anaknya akan menjadi orang dermawan juga. Ajari anak-anak kita untuk berbuat baik. Bahkan sering kita ingatkan anak-anak kita yang sudah mulai sukses bisnisnya, nak, Allah, untuk Allah mana yuk, untuk Allah mana yang kau bawa di akhirat mana. Jadikan perbincangan kita di rumah kita adalah urusan kedermawanan dan berbuat baik, berderma. Saya tidak bicara urusan zakat, zakat urusan kewajiban. Orang beriman nggak ada yang nggak bayar zakat, sudah insya Allah selesai. Kita tidak bicara zakat, kita bicara tentang selain daripada uang zakat tersebut, kebaikan selain dari zakat, derma, infak, hibah, wakaf, sedekah sunnah, itu yang kami maksud. Apa yang sudah Anda lakukan? Berbuat baiklah dengan segera, dengan cepat, jangan tunda, jangan tunda, jangan tunda. Kemudian di saat Anda sudah punya kesadaran dalam berbuat baik, maka menjadilah orang cerdas. Kekayaanmu sangat terbatas, sebanyak apapun kekayaanmu ada batasnya. Maka karena kekayaan kita berbatas, maka hendaknya ide dalam berinfak itu yang tidak berbatas. Bagaimana agar kebaikan yang kita berikan itu bisa ada kesinambungan yang panjang. Program kemuliaan, jihad di jalan Allah. Jihad zaman dulu perang di medan laga, hari ini kita jihadnya dalam urusan dakwah, membimbing para santri untuk menjadi ulama, membenahi akhlak mereka, dakwah membangun umat. Maka kami seru kepada semuanya, ayo kita berjuang dalam dakwah. Ada pesantren yang dibangun, ada calon-calon ustadz, santri-santri berpotensi yang kita siapkan, santri-santri berbakat untuk kita didik secara khusus. Ini yang akan menyempurnakan program yang selama ini kita buat. Pondok pesantren ada di mana-mana, sekolah ada di mana-mana kita buat. Kita, Anda dengan kami semuanya. Program dakwah televisi Anda menyaksikan saat ini, stasiun radio di mana-mana. Itu kan kerjaan Anda semuanya ini. Saya tidak punya apa-apa, kocek saya nggak ada. Tapi semua program ini berjalan karena Anda kan? Anda yang berbuat baik kan? Jangan berhenti, jangan sampai lanjutkan. Anda yang dipilih oleh Allah untuk ini semuanya. Berapa biaya yang digunakan untuk program dakwah ini? Stasiun radio yang ada di mana-mana, televisi saat ini, pondok, sekolah, bangunan, dan semuanya program dakwah. Anda yang berbuat baik karena Allah memilih Anda. Maka jangan berhenti sampai di sini, lanjutkan, lanjutkan. Sampai kapan? Setelah panjang umur, sampai Anda, Anda mati dalam keadaan husnul khotimah, punya perjuangan. Maka mari kami seru semuanya, ayo jangan ragu.
Jangan ragu, jangan ragu. Berbuat baik. Program kemuliaan dakwah. Anda bisa lihat di sini program wakaf tanah, pembangunan pondok pesantren. Khususnya di masa-masa wabah ini, jangan menyerah. Ada sebagian yang berkata, Buya, dalam keadaan semacam ini ekonomi pada merosot, orang sedekah banyak berkurang. Kami jawab, oh tidak, itu tidak ada urusannya dengan virus corona. Nggak ada. Kerinduan itu adalah kerinduan fisarra wa dharra, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang orang akan berbuat baik. Justru di saat semacam ini akan semakin banyak. Karena apa? Ada niat untuk mendapatkan pahala dari Allah dan juga untuk dijauhkan dari malapetaka. Tidak akan berkurang. Masuk program kebaikan, ayo. Program dakwah pondok pesantren. Kami ajak semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Ini program ini dengan Anda semuanya. Dan sengaja pondok pesantren ini kita buat untuk umat, dari umat. Dari umat. Bantuan dari umat semuanya. Bantuan dari umat, dari yang kaya dan si fakir. Dan semoga Anda termasuk tergolong orang ini. Kami seru semuanya. Kami sedih kalau tiba-tiba ketemu orang yang ternyata tidak bisa berbuat baik dengan kekayaannya. Dia mau kemana? Meninggal tidak akan membawa apa-apa, rugi. Kita ingin bahwasanya semua nanti di saat menghadap kepada Allah punya bekal. Ini program-program kebaikan yang ada di sini, pondok pesantren. Jadilah orang cerdas berbuat. Ini terus mengalir, coba. Kalau anda sekali berbuat baik, maka ketahuilah pahalanya terus mengalir, terus mengalir. Setiap ada anak sholat di sini, Anda akan mendapatkannya. Dia jadi ulama membangun umat. Dia menjadi ulama menyeru umat untuk berderma. Pahala dermanya orang-orang yang diseru oleh anak-anak Anda ini akan sampai kepada Anda. Dan kami menemukan orang-orang tulus berbuat baik di sini bukan karena anaknya ada di sini, banyak. Tidak punya anak ada di sini, tidak ada keponakan ada di sini, tidak ada kerabat ada di sini. Berderma karena apa? Memang dia kenal Allah, bukan kenal dengan anak-anak ini. Kenal Allah, ingin membangun, ingin berjuang untuk anak-anak. Maka kami seru juga kepada para wali santri, jangan tertinggal orang lain saja berbuat baik. Kadang wali santri tidak berbuat baik. Bukan saja urusan pondok ini saja, bukan. Dimanapun putra putri Anda belajar agama, Anda sebagai wali santri tolong peduli dengan anak Anda. Orang lain saja peduli mengurusi anak-anak Anda. Bahkan kadang ada pengaduan, na'udzubillah, sebagian pondok wali santri tidak pernah bayar untuk pondoknya. Itu bagaimana orang lain berderma, ini bapaknya sendiri tidak membayari anaknya. Mau kemana ini? Kekikiran di atas kekikiran. Bukan karena orang fakir, karena orang teledor, na'udzubillah. Itu seolah melepas anaknya nggak dikasih makan. Kalau orang seperti itu jangan diajak bicara dermawan, ngurusi keselamatan, ngurusi urusan anaknya sendiri saja belum. Ada orang-orang semacam itu. Jadi orang pelit pun bermacam-macam tingkatannya. Ada pelit nggak mau ngasih sama orang, ada pelit nggak mau ngasih untuk anaknya. Ini super pelit. Ada orang pelit mau untuk berbuat baik susah. Ada orang pelit kepada anaknya, yaitu kita ada beberapa pengaduan teman-teman yang lain punya pondok itu sampai ada hutangnya miliaran, hutangnya wali santri ratusan juta. Ajib. Ini berarti ada orang tua tidak pernah ngasih makan anaknya, nggak pernah mikir ini bagaimana orang model begini ini. Sudah begitu doanya, semoga anakku jadi anak yang soleh alim. Anda zalim kepada anak Anda. Sementara di sana ada orang yang tingkat kemuliaannya sangat tinggi, bukan anaknya ada di sini tapi berbuat baiknya melebihi daripada yang punya anak di sini. Kami tidak hanya bicara tentang anak yang ada di pondok Al-Bahjah, bukan. Ini untuk semuanya. Jangan sampai Anda pada orang tua pelit juga kepada anaknya sendiri. Urusi pondok-pondok yang selama ini anak Anda belajar. Atau mari berjuang, ayo bersama, kami ajak semuanya. Ini bahasa kasih kami kepada Anda yang Allah beri kepada Anda kekayaan. Jangan sampai kekayaan Anda tinggal begitu saja. Bahkan bukan saja orang kaya, siapapun yang mendengar saat ini, ayo berbuat baik. Ingat, kita akan mati. Kita akan mati. Dan terakhir tadi kami sampaikan, jadilah orang yang cerdas dalam berbuat baik. Jadi berbuat baik itu pahalanya adalah berlipat-lipat sesuai dengan tempat yang kita bantu. Contoh, saya punya uang 100.000, saya berikan uang itu kepada orang kaya sebagai hadiah, akan dapat pahala.
pahala sambung hati. Tapi akan semakin gede jika 100.000 kita berikan kepada orang fakir. Dan akan lebih gede lagi kita berikan kepada orang fakir yang sakit. Lebih gede lagi kita berikan kepada orang fakir yang menuntut ilmu. Jadi semakin besar manfaatnya, semakin gede pahalanya. Makanya yuk cerdas. Dan alhamdulillah ini banyak hamba-hamba cerdas di sini berjuang dengan kami. Kita membangun pondok dan berjuang di pondok hampir tidak pernah punya kesusahan. Karena banyak orang-orang terkasih Allah. Pembangunan pondok di sini berjalan, kita pengen stasiun radio ada di sana sini, di mana-mana ada. Bahkan banyak pejuang-pejuang yang masya Allah. Alhamdulillah perjuangan berjalan semuanya. Hanya giroh kami, mahabbah kami, kecintaan kami kepada Anda. Mungkin ada di antara Anda yang mendengar suara ini belum pernah bergabung dalam kebaikan. Maka saat inilah waktunya Anda untuk memulai kebaikan. Jangan Anda tertinggal dari program kemuliaan. Mari datang. Ayo, apa yang bisa Anda lakukan? Dengan harta Anda, ayo bismillah. Sebelum berakhir, besok ini masih Ramadan, sehari, 2 hari, 3 hari. Berencanalah yang besar bersama Ramadan ini. Siap-siaplah untuk mati nanti dalam keadaan mulia di akhirat. Dan semoga panjang umur semuanya. Bukan kita berbuat baik untuk mati hari ini, tidak. Kita minta pada Allah panjang umur. Maka semoga Anda dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang dimudahkan Allah untuk rizkinya, menjadi orang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Yang diuji oleh Allah dengan kekurangan rizki, semoga Allah lapangkan rizki Anda. Dan semoga Allah rindukan kepada kebaikan. Dan semoga anak keluarga Anda mendukung kebaikan Anda dengan harta Anda. Jangan sampai harta Anda menjadi beban Anda di saat di alam barzah, beban Anda di saat di padang mahsyar, beban Anda saat menyeberang sirat. Dan banyak di sana hamba yang terjerumus ke neraka jahanam karena beban dunia yang dibawanya itu. Karena dia punya harta dibiarkan tidak dizakati, digunakan untuk kemungkaran, menjadikan kepleset di neraka jahanam. Tapi itu bukan Anda. Anda punya telinga dengar saat ini, Anda punya pikiran faham, Anda punya hati sadar, maka Anda insya Allah golongan yang selamat. Anda akan nyusul dengan imamnya orang-orang yang sangat dermawan, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengikuti imamnya baginda Nabi Muhammad SAW yang dikatakan beliau sangat dermawan, melebihi daripada hembusan angin yang bertiup. Apa angin yang bertiup? Tidak pernah berakhir. Rih mursalah, tidak pernah berakhir. Itulah Rasulullah. Selamat Anda insya Allah. Anda orang pilihan Allah. Lihat apa yang Anda miliki. Bergegaslah, bergegaslah, bergegaslah untuk selamat, untuk mulia. Biarpun Anda seorang fakir, cita-citalah untuk menjadi orang kaya yang selamat. Saya akan bekerja dari uang rezeki hasil kerja saya akan aku berikan untuk Allah. Dan juga kami seru bahwasanya al-bahjah dari mana-mana. Mari Anda bergabung dengan kami. Kalaupun bagi yang sudah bergabung dengan tokoh atau ulama, tolong jangan diputus gara-gara ingin bergabung dengan Al-Bahjah. Karena berjuang tidak rebutan, tidak. Yang sudah bergabung dengan ulama-ulama yang akidahnya benar, yang sudah bergabung dengan perjuangan para ulama yang akidahnya benar, tolong jangan diputus dengan beliau-beliau. Kalau Anda ingin bergabung dengan kami, itu bab tambahan. Jangan dengan hawa nafsu, sudah biasa bergabung di sana, berjuang di sana, tiba-tiba Anda tutup lalu pergi ke sini. Berarti hawa nafsu. Sana juga jalan menuju surga, sini juga menuju surga, sama. Cuman bagi yang belum pernah punya ikatan, mari ayo bergabung dengan kami. Kami siapkan. Bahkan mungkin ada yang punya buya di tempat kami, saya punya gedung bangunan. Akan saya berikan ke pondok, mau dibuat apa? Sawal saya kirim santri nanti. Yang ngasih makan siapa? Nanti yang lainnya. Untung-untung Anda bisa ngasih makan santri. Untuk santri alhamdulillah banyak. Dan begitulah yang kami serukan kepada siapapun, kami ajak, kami semangat. Kenapa? Saya fakir amal. Saya bisanya ngomong, fakir amal saya kurang. Akan tapi kalau saya mengajak Anda, lalu Anda mengikuti, Anda mendapatkan pahala besar, saya pun juga dapat pahala. Kita sama-sama dapat pahala. Semoga kita menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Baik, ini adalah munajat kita atau tafakkur kita tentang kekayaan kita ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlena dengan kekayaan menuju kepada Allah dengan kefakiran. Baik, kita lanjutkan dengan berzikir, tafadha munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa esok kita lanjutkan perjalanan kita di dalam kita merenung ini insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab.
kita baca Fatihah yang pertama, ingat untuk baginda Nabi, Ummahatul Mukminin, ibunda-ibunda, istri-istri baginda Nabi, ahli bait Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyatihi anna Allah yu'li darajati fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua adalah untuk orang yang telah mendahului kita, dari guru-guru mulia kita, orang tua kita, saudara-saudari kita. Mari kita bawa dalam doa. Ingat, sebut nama-nama beliau. Ibunda, mungkin ayahanda yang sudah mendahului kita, kakek moyang, guru-guru. Al-Fadhil ila al-awliya wa sholihin fi masyarik al-ardi maghribiha al-Habib Hasan bin Sunang Nurjati, Habib Hasan bin Ahmad Barun, Habib Bakar Muhammad Sayyid Muhammad Syekh Jamal Syekh Abdul Rahman Syekh Sunnah Habib Idrus Markab Habib Qadir Ahmad Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad Syekh Ya Mahbub Salaumina Amwatina wa amwatikum amwatil muslimina jami'an anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk orang yang masih hidup, yang ada bersama kita, ada guru, ada orang tua, ada anak, ada saudara, siapapun yang bersama kita, yang punya masalah dengan kita, sebut nama-nama beliau. Allah Syahna Habib Abdullah Muhammad Barun, Masyaikhna wa masyaikhkum wa walidina walidikum wa ikhwani akhwani auladna wa talamitna wa talamitkum wa kullu man hadara fi hadzal majlisi wal munfiqin wal mutabarriin wal muhsinin wal mustami'in wal musyahidin سيفتح علينا وعليهم فتوح العارفين ويغفر لنا ولهم ويهدينا وإياهم ويطول أمرنا وأمرهم بالطاعة والصحة والعافية وسع أرزقنا وأرزقهم ويقضي حاجاتنا وحاجاتهم ويبلغ أملنا أملهم ويجعل بيننا بينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والعصمة من الزلات والأخطاء والفتن في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Istighfar yang khusyuk, ingat dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah العظيم أستغفر الله 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 العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم العظيم أستغفر الله 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 العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, dengan bahasa apapun yang kita bisa mengerti. Allah Maha Tahu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah, telah Engkau pilih kami untuk di malam ini untuk menjadi hamba yang bisa bersimpuh dan mengadu di hadapanmu ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, telah Kau pilih kami menjadi hamba yang bisa beribadah malam ini ya Allah. Puji syukur kepadamu atas segala kebaikanmu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan kami ahli istiqomah dalam kebaikan. Tambahkan kerinduan kami untuk mengabdi dan berbuat baik ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ibadah adalah hiburan kami. Hanya Engkau yang bisa menentukan hati kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad selalu di hati kami ya Allah. Kami ingin hati kami penuh dengan kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami mudah memuliakan, agar kami mudah meniru dan mengikutinya ya Allah. Kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan kami mohon ya Allah, bertemukan kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad kelak di surga ya Allah. Bertemukan di dunia ini biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Kami rindu bertemu kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Mudahkan kami mengikuti sunnah-sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, bersama ibunda-ibunda kami ummahatul mukminin, ahli baitnya, para sahabat-sahabatnya ya Allah. Tambahkan dan berikan kepada kami kecintaan kepada mereka ya Allah, orang-orang mulia itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, orang tua yang telah mendahului kami, guru-guru yang telah mendahului kami ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni kami dan ampuni mereka semua ya Allah. Wahidat yang maha kasih, kami mohon ya Allah, ya Allah, berikan segala kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, ibunda kami, ayahanda kami ya Allah,
Yang telah mendahului kami ampuni dan berikan kasih sayang-Mu ya Allah, dan sampaikan kepada beliau amal kebaikan yang terjadi saat ini, sebelumnya dan setelahnya ya Allah. Yang masih hidup dari orang tua kami, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami kesempatan untuk berbakti dan mengabdi kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami ya Allah. Jika ada di antara kami ada yang zalim kepada orang tua mereka, mohon ya Allah, mohon Wahidat yang Maha Kuasa merubah semuanya, rubah ya Allah. Lembutkan hatinya sehingga setelah ini tidak akan kasar dengan orang tua mereka, tidak menyakiti orang tua mereka. Yang menyakiti orang tuanya tidak akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kami tidak ingin mereka seperti itu. Kami mohon berikan kepada kami kesempatan untuk mengabdi kepada orang tua kami ya Allah. Saudara-saudari kami ya Allah. Saudara-saudari kami yang mereka adalah sekandung dengan kami, ayah kami sama, ibunda kami sama, itu saudara kami ya Allah. Atau ada di antara kami yang ayahnya sama, ibunya berbeda, atau ibu sama, ayah berbeda, itu saudara-saudari kami ya Allah. Jangan sampai perbedaan itu menjadi sebab permusuhan kami. Mohon jauhkan kami dari berselisih faham dengan saudara kami, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan ya Allah, karena itu semua ya Allah. Jangan ya Allah jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebut waris yang saat ini banyak terjadi. Kakak adik tidak tegur sapa karena peninggalan orang tua ya Allah. Yang berebut waris adalah hanya ahli neraka. Jauhkan kami dari berebut waris ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan ya Allah. Jadikan kami yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan hidup kami dalam rumah tangga saling mendukung untuk berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jadikan istri yang solehah ini mendukung suaminya berbakti pada orang tuanya. Jadikan suami yang soleh ini mendukung istri untuk berbakti pada orang tuanya ya Allah. Bantu kami ya Allah, kirimkan orang yang di kiri kanan kami ya Allah mendukung kami dalam berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Saudara-saudari kami ya Allah, jadikan pasangan kami adalah pasangan mendukung kami menjalin silaturahmi dengan saudara-saudari kami ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan dengan saudara kami, jauhkan dari benci dengki di antara kami ya Allah dengan saudara kami. Dan kami mohon jika yang ada di antara kami ada yang bermusuhan dengan saudaranya ya Allah, maka mohon malam ini ya Allah angkat mereka ya Allah, muliakan mereka, hentikan permusuhan, ganti dengan cinta ya Allah. Ya Allah, runtuhkan, tanggalkan kesombongan dari hati kami yang menjadi sebab kami susah untuk sambung silaturahmi dengan saudara kami. Kesombongan ya Allah yang ada di kami, di hati kami menjadikan kami gengsi untuk memulai ya Allah. Kami ingin berdamai dengan saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, malam ini Engkau mendengar apa yang kami dengar, Engkau mendengar apa yang kami ucapkan ya Allah. Urusan harta yang Engkau berikan kepada kami, kami mohon ya Allah jangan sampai harta yang Engkau berikan kepada kami itu ada di hati kami. Jadikan kekayaan dan harta kami di tangan kami ya Allah. Jauhkan kami dari mencintai harta itu ya Allah. Jauhkan kami dari mencintai dunia. Jadikan cinta kami hanya untuk akhirat ya Allah, sehingga dunia kami akan kami gunakan untuk akhirat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kekayaan yang Kau berikan kepada kami jangan sampai itu hanya tumpukan harta yang akhirnya kami tinggal ya Allah. Kami ingin bawa itu semua ke akhirat ya Allah. Kami ingin semua kekayaan yang Kau berikan kepada kami akan kami temui nanti di akhirat. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan kami ya Allah menghantarkan kekayaan kami ke surga ya Allah. Mudahkan kami menghantarkan kekayaan kami ke surga ya Allah. Dengan derma, dengan infak, maka kami mohon mudahkan kami untuk membantu, mudahkan kami untuk berderma, mudahkan kami untuk berinfak ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang sudah Kau pilih menjadi ahli infak, kami mohon lapangkan rezeki mereka dan mudahkan urusan mereka ya Allah. Dan kami yang belum kenal itu semuanya, malam ini kami ingin kenal berderma, kami kenal infak, kami ingin membawa harta kami ke akhirat ya Allah. Jadikan kami orang-orang cerdas ya Allah, cerdas akhirat ya Allah, ya Allah. Harta kami ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang yang tulus dengan hartanya ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, kekayaan yang Kau berikan kepada kami adalah fitnah ya Allah. Jadikan kami ya hamba-hambamu yang di saat Kau beri karunia semakin bersemangat mendekat kepadamu ya Allah. Ada orang di saat fakir rajin beribadah, di saat kaya bubar ibadahnya ya Allah. Kami tidak ingin menjadi itu ya Allah. Kami ingin semakin hari semakin baik ya Allah. Kami ingin semakin mulia ya Allah.
Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, panjangkan umur kami ya Allah, agar kami bisa banyak beramal baik ya Allah. Ya Allah, ada ya Allah hamba-Mu yang Engkau beri kekayaan tapi tidak pernah rindu berbuat baik ya Allah. Kami tidak rela ya Allah. Apalagi mereka sudah dengar suara ini ya Allah, mengikuti acara ini ya Allah. Kalau memang dia orang yang paling pelit di kampungnya, di negeri ini, kami mohon malam ini jadikan dia orang yang sangat dermawan, dan lapangkan hati, lapangkan rizkinya ya Allah. Dan yang sempit rizki dari kami semua, lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal penuh berkah. Dan mudahkan kelak ya Allah, di saat Kau karuniai kekayaan, mudahkan kami untuk bisa berbuat baik dengan harta kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, pilih kami ya Allah, jangan biarkan kami terus dalam kekikiran kami ya Allah. Kami adukan kepadamu ya Allah. Pilih kami untuk menjadi hamba yang dermawan dengan harta yang halal bersih ya Allah. Urusan kami denganmu ya Allah. Kami banyak dosa, banyak salah. Maka kami mohon ampuni kami semua, jangan sisakan sedikit pun dari dosa ini, wahai Zat yang Maha Pengampun. Ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Afu, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ada dosa-dosa yang kami sering melakukannya padahal kami sadar kalau itu dosa ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Tutup pintu haram ya Allah. Kami takut seksa di alam barzahmu ya Allah. Mata kami ya Allah, telinga kami ya Allah, lisan kami ya Allah, syahwat kami ya Allah, anggota tubuh kami ya Allah, amanat darimu ya Allah. Mudahkan kami menggunakan itu semua untuk kemuliaan ya Allah. Pandangan mata yang Kau ridhai ya Allah, karena melihat Al-Quran, melihat orang tua penuh kasih dengan penuh kasih dan cinta. Mata kami ya Allah, telinga kami jaga ya Allah, syahwat kami ya Allah, jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Buka pintu halal ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa ini ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang senantiasa sadar akan kesalahan kami ya Allah, agar kami mudah berderma. Kami mohon jauhkan kami dari segala macam kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari zina, jauhkan kami dari makan riba ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset kepada kehinaan tersebut, Engkau Maha Pengampun, ampuni ya Allah. Dan jika Engkau telah mengampuni, tidak ada lagi dosa disebut ya Allah. Seperti yang disabdakan kekasih-Mu Nabi Muhammad, wa ma ya Allah at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamballah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka kami mohon ya Allah, masukkan kami dalam wilayah taubat ya Allah. Ya Allah, masukkan kami dalam wilayah taubat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Kami dengan para santri kami dengan guru kami dengan mereka ya Allah, para kaum muslimin ya Allah, yang sering menyaksikan kami ya Allah, baik di televisi atau di radio, dengar radio. Kami mohon ya Allah, tidak hanya kita berurusan seperti hanya kenalan kita sesat, kami ingin berkenalan di dunia dan di akhirat. Maka kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, agar hidup kami indah dengan cinta dan penuh dengan kebaikan darimu ya Allah. Cinta hanya darimu, cinta itu ya Allah, hanya darimu cinta ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, angkat wabah dari negeri ini ya Allah, angkat wabah dan jauhkan kami dari wabah tersebut. Dan sungguh ya Allah, yang menurunkan wabah adalah Engkau, dan yang mengangkat adalah Engkau ya Allah. Engkau ya Allah, Engkau. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sakit angkat derajatnya ya Allah. Jika dari antara kami ada yang sakit, ampuni dan angkat derajatnya oleh Allah, oleh-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, wujudkan keindahan ya Allah dalam perkumpulan kami ini ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, di dunia dan di akhirat ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami suami istri yang saling tolong menolong dalam kebaikan ya Allah.
dalam bersilaturahmi dan dalam berbakti kepada orang tua. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jadikan malam ini malam Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami husnul khatibah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.